so much motherfucking designer right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, so bitches on the line, and you know. Lembaga perbankan atau keuangan, mata pelajaran akuntansi perbankan dengan nama saya Khairunisa dengan nomor NIM 2111416 dari kelas 3B dan 4 akuntansi. Kita masuk pada apa sih pengertian dari bank? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya yang mana akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Banyak. Lalu apa aja sih fungsi dari bank? Fungsi dari bank tuh menurut pengertian yang tadi dapat kita simpulkan. Fungsi dari bank tersebut ada 3. Yang pertama tuh menghimpun dana, menyalurkan dana, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Nah, bagaimana sih sejarah bank dunia? Kata bank berasal dari bahasa Italia, banque, yang berarti bangku. Bank pertama kali adalah Bank Monte dei Paschi di Italia yang didirikan pada tahun 1397. Lalu bagaimana sih sejarah bank di Indonesia? Setelah Bank Kauren and Bank Penlining tutup, De Javasche didirikan pada tahun 1828 dan menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda memberikan hak oktroy atau hak istimewa kepada bank yang bertindak sebagai bank sirkulasi. Lalu kita masuk pada lembaga keuangan dan lembaga non-bank. Lembaga keuangan ada seperti Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank PPR. Lalu lembaga non-bank ada seperti pasar modal, pasar uang dan falas, asuransi, enjak piutang, koperasi, simpan pinjam, leasing, pegadaian, dan modal ventura. Terakhir adalah dana pensiun. Kita masuk pada klasifikasi dari bank. Yang pertama kita masuk pada dari segi fungsinya. Dari segi fungsinya ada 2. Yang pertama ada bank umum dan bank BPR. Di mana bank umum ini prinsipnya itu syariah dan konvensional, di mana kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank PPR juga dalam prinsipnya menggunakan konvensional dan syariah, tetapi dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Nah, kita masuk dalam perbedaan antara bank umum dan bank PPR. Nah, ada 4 perbedaan dari bank umum dan bank PPR. Dari segi jenis kegiatan usahanya, bank umum ini adanya cek dan biliar giro. Nah, dari segi permodalan, bank umum ini modalnya lebih besar daripada bank PPR. Kalau dari segi kredit, tentunya bank umum lebih besar kreditnya daripada bank BPR. Dan terakhir adalah segi kepemilikan. Pada bank umum, itu tuh ditandai dengan adanya kepemilikan saham. Nah, kita masuk dari segi kepemilikan. Nah, bank dari segi pemilikan tuh ada 5. Yang pertama dari bank pemerintah, di mana di sini ini modalnya itu dari pemerintah, seperti Bank Bukopin, lalu bank swasta nasional seperti BCA, lalu adanya bank koperasi, bank asing, dan bank campuran. Bank campuran seperti Maybank. Lalu klasifikasi jenis bank. Klasifikasi jenis bank ini ada 2, ada komersial, bank komersial ataupun bank sentral. Di mana bank komersial ini prinsipnya tuh mencari laba. Sedangkan bank sentral dia tidak akan mencari laba. Lalu kita masuk kepada klasifikasi segi status. Ada devisa dan non-devisa. Nah, kalau di sini nih, devisa ini kita bisa melakukan pembayaran atau transaksinya dari segi uh, rupiah maupun valuta asing. Sedangkan non-devisa kita hanya bisa melakukan pembayarannya atau transaksinya dalam rupiah. Dan dari segi tempat pun, devisa ini bisa berada di Indonesia, bisa berada di luar negeri. Sedangkan non-devisa hanya bisa berada di dalam negeri saja atau di Indonesia saja. Nah, terakhir kita tuh mengklasifikasikan bank tuh dari cara, terakhir kita itu melakukan klasifikasi cara menentukan harganya itu yang pertama ada konvensional, syariah, funding, lending, dan service.
Nah, kita masuk dari sepanjang itu penjelasan yang saya lakukan, kita masuk dalam perbedaan lembaga keuangan dan lembaga non-bank. Nah, jika lembaga keuangan itu ada menyalurkan dana dan menghimpun dana, maka dalam lembaga non-bank itu tuh hanya menyalurkan dana saja atau menghimpun dana saja. Jikalau mereka menggunakan keduanya, maka itu tuh dalam ruang lingkup yang terbatas, seperti asuransi. Asuransi itu dia menghimpun dana dari nasabahnya, lalu menyalurkan dananya ketika terjadi kecelakaan atau sejenisnya yang di luar dugaannya, tetapi hanya dalam ruang lingkup orang-orang yang mendaftarkan dirinya kepada mereka seperti jasa raja mungkin. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.